Halo guys, semakin seru nih terkait dengan akun Fufu Fafa yang semakin kesini semakin memperlihatkan sebenarnya siapa pemilik akun tersebut. Berkat kehebatan para netizen yang membongkar semuanya sehingga saat ini Samsul dan kawan-kawan dibuat panik. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana sindiran-sindiran lucu para netizen terkait dengan Mulyono dan juga si Fufu Fafa ini yaitu Samsul. Semoga sahabat-sahabat terhibur. Langsung saja kita ke videonya. The selfie has Mulai dari Mulyono. It has now evolved into the Bang. Vivi and the vlog. Gak ada aja kelepannya. Here is a park in Indonesia. Guys, dulu gua kira pasukan paling berani itu adalah pasukan Mujahid Palestina. Mereka yang rela mati membela agama dan negerinya. Ternyata guys, ada lagi guys, pasukan yang paling berani, yaitu pasukan berani matinya pendukung Jokowi. Mereka akan berkumpul nanti apel akbar katanya. Tuh, pasukan berani mati guys. Bayangkan, gila, ternyata masih ada guys pasukan berani mati di negeri ini. Mereka Pasukan nasi bungkus untuk mempertahankan bansos, sembako, dan amplop yang 50.000. Luar biasa guys. Pasukan berani mati pendukung Jokowi guys. Luar biasa. Entah dari apa terbuat otaknya. Luar biasa, amazing. Ih, yo, lihat ada buzzer. Oh ini yang dibayar 8.000 per tweet itu. Aduh, yang kalau ada orang kritik, mereka bilang anak abah pasukan sakit hati. Mati-matian ngebelain Fufu Fafa, padahal dia nggak peduli tahu sama lu. Bahkan Fufu Fafa juga nggak tahu lo hidup di dunia. Lu tuh nggak diajak tahu. Satu dunia harus tahu tampang mereka kayak gimana yo, tampang buzzer. Oh ya udah kita putar kameranya. Jim. Anjir paketan habis tethering hotspot mas. Ya, Samsul ini ya? ya. Passwordnya? Fufu Fafa. Nulisnya? Ya nggak tahu kok nanya saya. Giliran angka 11/100 yang itu dimana diberi nilainya pas debat capres dibahasnya sampai akhir Agustus kemarin, plus lagu-lagu Dawai kemarin. Banyak orang-orang bodoh yang nangis. Giliran akun Fufu Fafa nggak ada tuh lagu Dawai, nggak ada yang dibahas-bahas. Padahal personal loh, jatuhnya personal. Karena kalau 11/100 nilai kinerja, yang benar-benar tuh yang akhirnya data badan negara kita tuh kebobolan, bener tuh. Nah ini Fufu Fafa juga bener sih, ya kan, bener realita gitu. Cuman personal banget. Ini kok pada diem aja gitu. Sekelas Deddy Kobuser aja bisa mensopasi hatersnya, bisa tuh. Sampai nemuin hatersnya bisa tuh. Masa ini sekelas Menhan atau presiden terpilih nggak bisa sih nyari siapa akun Fufu Fafa itu sebenarnya siapa? Atau udah tahu itu siapa? Atau nggak berani. Assalamualaikum. Lagi rame nih Fufu Papa ya. Aduh, ini memang akun keterlaluan ya. Mengkritik boleh, tapi nggak sampai ke pribadi lah kayaknya ya kan. Atau kalau kita kan modalnya kan mengkritik ya. Kalau ini nggak mengkritik tapi menghina ya, menjatuhkan ya di bawah seseorang gitu ya. Terus kalau dilihat dari kata-kata akunnya itu, kata-katanya lah ya, komentar-komentarnya gitu, itu memang sangat membenci gitu, sangat jijik banget gitu sama Pak Prabowo ya. Najis gitu dia ngeliatnya ya kan, jijik kali lah pokoknya. Kalau bahasa Medan itu jijik kali lah gitu ya. Kita juga heran ya kok ada manusia sangat membenci kayak gitu ya, sampai kemana-mana gitu ya, ke pribadi-pribadi itu kan memang rasanya tidak layak gitu ya. Itu akun kan dicurigai ya adalah milik belimbing sayur gitu ya. Tapi kan sampai saat ini konfirmasinya itu hanya dua kata gitu ya. Kalau aku merasa aku tidak, ramekan lah. Ngapain pula aku cuma dua kata. Kalau bagi aku berarti aku tuh itulah aku. Berarti aku cuma aku nggak mau banyak cerita supaya jangan nilai banyak cerita terus nampak bersalah gitu ya kan. Tapi kalau aku tak bersalah, nanti aku ributkan.
Ayo minta pembuktian kita. Siapa tuh yang memfitnah gue? Kira-kira enak aja lo fitnah-fitnah gue gitu ya kan. Akhirnya kan begitu, ya kan. Ternyata ini pihak-pihak istana pun kayaknya sibuk klarifikasi gitu ya. Tapi bukan yang bersangkutan yang klarifikasi. Sibuk mencebok. Ya. Terus pendukung-pendukungnya pula ya kan. Kalau pendukung dia yang belimbing sayur wajar lah. Ya pembelaan itu wajar ya. Namanya juga cinta mati ya kan. Mau apapun, mau yang di PIK kemarin pun bukan. Padahal itu beritanya itu wah udah jelas-jelas gitu ya. Jelas lah ya, kalau nggak mungkin nggak klarifikasi ya kan. Tes urin lah ya kan. Terus dan kalau aku pula menjadi pendukung Pak Prabowo, misalnya saat ini aku mendukung Pak Prabowo kayak dulu, wah tengok aja dulu tuh riwayat aku ya kan di Facebook tapi nggak di TikTok ya. Wah aku bela mati-matian. Siapapun yang menjelekkan Pak Prabowo hanya mengatakan, alah nggak mau salaman, geli lihat jarinya, sombong, gitu-gitu aja aku marah loh. Ya, apalagi sampai begini ya kan, wah, habis itu, ku kejar, ku cercar terus, gitu lagu ya. Tapi kok aku tengok ini ada keanehan nih untuk pendukung Pak Prabowo yang sekarang ya. Dulu kan kita ya, kita ya kan, woi, kita ya kan, woi. Sekarang ini kayaknya pasif ya, masif, diem gitu ya, diam seribu bahasa. Tidak bersuara, apalagi bertindak ya kan. Harusnya kami tidak terima ya gitu ya. Si Pupu Papa ini siapa? Ayo cari tahu dan tolong dibuktikan, bawa ke ranah hukum. Gitu kalau aku ya kan. Tapi memang agak aneh sedikit nih pendukungnya ya. Omongannya aja besar ya kan. Oh anak jenderal, kami aja dulu nggak pernah bilang anak jenderal ya kan. Kami anak jenderal, bahkan ada akun-akun yang menamakan anak jenderal dan gemoy ya. Mana kalian? Hei. Ayo dong, tunjukkan keberanian kalian kayak kami ya kan. Cari tahu dan harus dibuktikan itu bilang. Kalau dapat orang yang penjarakan, gitu, baru lu pendukung jenderal kayak kami dulu ya. Itu dia ya, makanya Pak Prabowo itu tidak akan pernah tuh merupakan anak-anak pendukungnya zaman dulu, walaupun sekarang nggak mendukung lagi ya kan. Karena dia tahu kami itu bagaimana memperjuangkan beliau itu gitu ya. Dan kita akan menunggu skenario selanjutnya, seperti juga kejadian Peggy yang tulang bangunan tuh ya kan. Itu kan jadi tameng dia ya kan, iyalah yang disorongkan kan gitu, bukannya tameng, salah pula aku ngomong, jadi tumbal lah. Supaya apa ya, yang pelaku sebenarnya nggak ketangkap gitu ya. Betul. Nah ini kita lihat juga nih, sepertinya akan ada arah ke sana ya. Nanti akan ada nih klarifikasi dari seseorang, orang-orang yang ODJ atau orang kakek-kakek atau orang yang sedikit-sedikit agak sedeng ya kan, atau pokoknya yang akan menggantikan peran lah ya. Kita perhatikan nanti nih, siapa nih kira-kira yang akan menggantikan peran ya. Itu kan sudah kebiasaan skenario itu ya. Kita tengok aja ini si Pupu Papa ini siapa lah bentuknya nih ya. Bentuk yang akan ditampilkan maksudnya. Ya kita tengok aja nanti. Kalau nanti tiba-tiba mengakunya adalah saya adalah pendukung Anies Rashid Baswedan, saya benci sekali dengan Bapak Prabowo misalnya ya. Atau saya pendukung dari Pak Ganjar misalnya, mengakunya nih si peran pengganti misalnya, itu nggak cocok, tidak cocok, dan itu keanehan yang luar biasa ya. Harus kita sedikit ya kalau nanti mencari peran pengganti ya. Karena apa, itu akun Pupu Papa yang ditemukan itu bersamaan dengan Pilpres kemarin itu ya, sebelum ini ya, jadi 5 tahun yang lalu itu kata-katanya itu ya. Nah sekitar itulah maksimumnya 5 tahun yang lalu. Jadi kalau pendukung Pak Anies nggak ada dulu ya, nggak ada pendukung Pak Anies ya, terus membenci Pak Prabowo nggak ada, zaman itu nggak ada. Begitu juga pendukung Pak Ganjar nggak ada, zaman itu nggak ada. Jadi cari yang lain, oke? Gitu aja. Assalamualaikum. Nah ini contoh real pengidap kedunguan kronis akibat hambaisme, bukan fanatisme lagi. Menurut gua fanatik itu hanya sebatas mengagumi, ini levelnya udah menghamba, mengkultuskan, lebih parah dari fanatik. Jadi gini ya dek ya, gua mengklaim bahwa Fufu Fafa adalah Gibran itu berdasarkan bukti konkret berupa rekam jejak digital, didukung dengan substansi yang kuat. Jadi silahkan dibantah dengan bukti tandingan. Nah, sumpah itu bukan praktik yang umum dalam konteks evaluasi akademis atau ilmiah. Bukti dan data harus diperiksa dan dievaluasi secara objektif berdasarkan kriteria metodologis dan evidensi, bukan berdasarkan sumpah. Lagian lu tiba-tiba minta gua sumpah demi Allah,
Lu klaim dari mana kalau gua penyembah Allah? Kalau misalnya gua penyembah Fufu Fafa, mau lu gua sumpah demi Fufu Fafa? Nah, tolong buat selaku orang tua yang bersangkutan di komen ini, tolonglah dipantau anaknya. Karena gini, gue kan tipikal konten kreator yang frontal kalau maki-maki orang gitu. Nah, takutnya yang gue maki tuh anak kecil kayak ade ini. Yap, kecak. Sangat susah memang menyadarkan kaum 58% atau kaumnya projo, karena mereka sudah terkontaminasi bansos yang efeknya sangat besar, mampu membuat orang menjadi pembudak maupun dunguhnya hampir permanen. Jadi hampir dipastikan bahwa kaum mereka ini susah untuk disembuhkan, kecuali memang harus dimusnahkan dari negeri ini. Karena apapun yang kita katakan, fakta-fakta apapun yang kita berikan, itu tidak akan pernah mereka terima, selain apa yang keluar dari mulutnya Samsul atau mulutnya Pak Mulyono. Nah, itu yang bisa dia terima dan bisa dia percayai. Selain dari itu atau di luar dari kedua orang ini, itu pasti akan dianggap sebagai hoax, termasuk apa yang disampaikan oleh para netizen. Nah, saya kira apa yang menjadi sindiran-sindiran netizen ini lagi dan lagi membuat kita terhibur, dan saya berharap netizen selalu bersuara dan membongkar sebuah keburukan-keburukan yang dilakukan oleh para begundal-begundal yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, tanpa pernah berpikir bagaimana sengsaranya rakyat, apa yang menjadi harapan rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.